teman-teman, guru, dan orang tua yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa melaksanakan ibadah pada pagi hari ini meskipun secara online. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Untuk semuanya yang ada di rumah yang masih rebahan, yang masih main-main, kita fokus dulu hari ini sama Tuhan. Mari kita bersujud doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, kasih karunia-Mu, dan juga anugerah-Mu ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan, sebentar kami akan memanjatkan puji dan syukur kami atas anugerah yang telah Kau berikan atas hidup kami. Biarlah kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dalam baik ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mengangkat sebuah pujian. Selamat pagi Bapak. Biar lebih semangat lagi, kita bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan lebih meriah lagi dengan lagu Bersyukurlah. 1, 2, 3, 4. Tuhan, kita akan memasuki firman Tuhan yang akan dibawakan hambanya. Dipersilakan untuk hambanya. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan telah kumpulkan kami kembali Bapa. Mungkin tidak secara langsung kami bertemu, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan sungguh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa, berikan kami hati yang siap untuk menerima dan telinga yang siap untuk mendengar. Sehingga kami Tuhan dapat sungguh menerapkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Menyerahkan Bapa waktu kami ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 22 ayat 36 sampai yang ke-40. Sekali lagi, Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40.
Ibu akan membacakannya untuk kita semua. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tema kita pada hari ini adalah totalitas dalam mengasihi. Nah, kita tahu ya anak-anak bahwa lambang salib adalah arah vertikal dan arah horizontal. Di mana arah horizontal adalah arah di mana manusia harus mengasihi Tuhan Allahnya, dan horizontal adalah kita sendiri untuk mengasihi sesama kita. Jadi lambang salib merupakan suatu kesempurnaan kasih untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama kita. Nah, kita tahu juga bahwa salib itu adalah bukti di mana Kristus telah mati mengorbankan dirinya untuk mengasihi kita. Yaitu karena adanya salib, itu adanya kasih itu sendiri, sehingga ada salib itu tersendiri. Nah, anak-anak kita melihat di ayatnya yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Di sini merupakan ada satu perintah ya anak-anak ya. Kasihilah merupakan satu perintah yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan mau, yang Tuhan berikan kepada pembaca itu sendiri, yaitu pembaca itu sendiri adalah kita dan mendengarkan adalah kita sendiri. Tetapi di sini kita melihat bahwa spesifiknya di ayat ini adalah ahli-ahli hukum Taurat ini ingin mencobai Tuhan, ingin mengucilkan Tuhan, ingin memojokkan Tuhan, sehingga di sini mereka melontarkan, guru, hukum manakah yang terutama dalam Taurat? Tetapi dengan baiknya, dengan bijaknya, dengan cerdasnya Tuhan menjawab bahwa kasihlah Tuhan Allahmu. Ini merupakan suatu perintah yang dasar dari segala perintah dalam hukum Taurat adalah untuk mengasihi. Di sini Yesus memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi. Ketika suatu perintah tidak dijalankan, ketika suatu perintah tidak dilakukan, ketika suatu perintah tidak dilakukan, pasti akan mengakibatkan sesuatu hal yang tidak enak, mengakibatkan sesuatu hal yang tidak baik kelihatannya. Dan di sini ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi, ketika kita tidak melakukannya, apa yang akan kita terima? Yang akan kita terima adalah dosa itu sendiri, karena kita tidak menjalankan apa yang Tuhan mau. Nah, kemudian di sini kasihan Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ada 3 pengulangan kata segenap. Ketika di satu Alkitab ada sesuatu hal yang diulang-ulang, itu merupakan sesuatu hal atau kata yang penting. Nah, di sini kita melihat bahwa ada 3 pengulangan kata segenap, sehingga kita bisa melihat ya anak-anak, di sini tidak ada keraguan, di sini tidak ada yang setengah-setengah untuk mengasihi Tuhan. Sehingga untuk mengasihi Tuhan itu harus total, dengan hati, dengan jiwa, dengan raga, kita harus total mengasihi Tuhan. Nah, jika kita mengaku mengasihi Kristus, ketika kita mengaku saya melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi dengan tulus, dengan total, maka artinya kita juga harus mengasihi sesama kita dengan total juga, tanpa ada alasan apapun. Pertanyaannya yang biasa kita tanyakan ini, kenapa sih Bu kita harus mengasihi sesama? Kenapa sih Bu kita harus mengasihi si A, si B, dan si C? Padahal mereka tidak ada ikatan darah dengan kita, tidak ada ikatan apapun dengan kita, dia tidak sahabat kita, dia tidak saudara kita, dan sebagainya. Nah, di ayatnya yang ke-39 kita membaca bersama-sama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini merupakan seperti kesetaraan nilai kasih. Di sini kita melihat ada kesetaraan nilai kasih antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
Jadi tidak ada bedanya ketika kita mengaku saya udah mengasihi Tuhan nih dengan total, saya mengasihi Tuhan nih tidak setengah-setengah. Tetapi kita juga harus lakukan itu dengan cara kita mengasihi orang lain tanpa ada alasan apapun. Nah, di sini kita melihat ada beberapa alasan lagi nih biar kita lebih alasan apa lagi sih Bu biar kita bisa mengasihi orang lain tanpa melihat latar belakang lah, tanpa melihat suku lah, tanpa melihat suku, bahasa dan sebagainya. Nah, di sini Ibu mencatat ada 3 alasan kita mengasihi sesama kita. Ada 3 alasan kita harus mengasihi sesama kita tanpa membedakan, tanpa ada alasan apapun. Kita buka bersama-sama anak-anak di 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Yang pertama adalah 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7, Ibu akan bacakan terlebih dahulu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Alasan yang pertama untuk kita harus mengasihi sesama adalah kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Ketika kita mengaku kita mengasihi Allah, kita mengaku bahwa saya anak-anak Allah, berarti kita wajib mengasihi orang lain tanpa memandang apapun. Itu alasan yang pertama untuk kita harus mengasihi sesama kita, yaitu kasih berasal dari Allah. Alasan yang kedua, kita baca di ayatnya yang ke-11, masih di 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-11 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Alasan yang kedua adalah Allah mengasihi kita. Ketika Allah mengasihi kita, jadi kita juga harus mengasihi orang lain. Kita harus ada timbal baliknya untuk mengasihi orang lain. Itu alasan yang kedua kenapa kita harus mengasihi sesama kita tanpa membedakan apapun, fisik, latar belakang, budaya, suku, bahasa dan sebagainya. Dan alasan yang ketiga yang harus kita lakukan untuk mengasihi sesama kita adalah di ayatnya yang ke-12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Alasan yang ketiga adalah kasih-Nya akan menjadi sempurna di dalam kita ketika kita mau mengasihi sesama kita. Kita dibulatkan, kita ditotalkan kasih-Nya Allah ke kita dengan sempurna ketika kita mengasihi Tuhan. Ini merupakan janji-janji Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ini merupakan janji-janji Tuhan ketika kita mau mengasihi sesama kita. Yaitu kasih Allah akan terbukti, akan penuh di dalam kita. Nah, jadi tidak ada lagi alasan kita untuk tidak mengasihi orang lain, untuk membenci orang lain, untuk tidak menemani teman kita dan sebagainya dengan latar belakang yang berbeda dan sebagainya. Itu tidak ada alasan lagi, karena ketika kita mengaku kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak mengapresiasikan kepada orang lain atau mengasihi orang lain, berarti kita sama saja belum total mengasihi Tuhan. Kita masih setengah-setengah mengasihi Tuhan, belum dengan segenap hati kita, belum dengan segenap jiwa kita, dan belum dengan segenap akal budi kita. Pertanyaannya ada di kita, apakah kita sudah mengasihi orang lain dengan total, mengasihi orang lain dengan baik, atau kita masih setengah-setengah? Pertanyaan ini bisa kita jawab pribadi kita masing-masing. Nah, selanjutnya anak-anak, di ayatnya yang ke-39b, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Satu ilustrasi bahwa bukan ilustrasinya tapi yang mudah dipahami bahwa ketika kita mengasihi diri kita sendiri, contoh kita jatuh, ketika kita luka pasti otomatis kita akan mengobatinya. Ketika kita merasa bau badan atau kita lengket badan kita, pasti kita akan mandi dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu cara atau salah satu bukti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, di sini di ayatnya yang ke-39 di Matius 22 ayatnya yang ke-39, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ketika kita merasa kita mau
diperlakukan orang lain dengan baik, kita harus memperlakukan orang lain dengan baik. Ketika kita memperlakukan diri kita dengan baik, memperlakukan diri kita dengan istimewa, memperlakukan diri kita dengan sempurna, kita juga harus mengasihi orang tersebut dengan baik, teman kita juga dengan baik. Kita mengasihi teman kita tanpa pamrih, tanpa latar belakang dan sebagainya. Mungkin kita masih, aduh Bu, nggak sefrekuensi, biasanya seperti itu kan anak-anak sekarang, Bu, dia mah nggak sefrekuensi sama saya, dia mah nggak nyambung mah sama saya dan sebagainya. Tetapi memang itu sulit ya anak-anak ya, memang itu sulit. Tapi ketika kita mau belajar merendahkan hati kita untuk mengasihi orang tersebut, ketika kita mau belajar untuk merendahkan hati kita, menerima orang tersebut dengan latar belakang yang berbeda dan semuanya, maka kita akan, salah satu aplikasi kita untuk menerapkan kasih tersebut, itu kita akan terus salurkan. Kita akan belajar terus untuk kita belajar mengasihi sama kita tanpa adanya latar belakang dan alasan apapun. Nah, bukti kalau hati kita ada kasih, bukti kalau hati kita ada kasih, maka kita sungguh mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sekali lagi, ketika hati kita ada kasih, berarti kita mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Nah, belajar untuk mengasihi itu merupakan panggilan kita. Belajar untuk mengasihi itu merupakan suatu panggilan anak-anak Tuhan, merupakan suatu panggilan orang-orang Kristen. Namun untuk membenci itu tidak ada proses belajarnya. Untuk membenci, untuk tidak mengasihi orang itu sangatlah mudah. Sehingga pagi hari ini kita belajar bersama-sama untuk kita mau diproses mentotalkan kasih kita, mentotalkan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama untuk mengasihi sesama kita dengan baik, dengan tulus, dengan total. Nah, bersama-sama kita mau mengikuti proses Tuhan untuk kita mau diubahkan, untuk kita mau dibentuk oleh Tuhan, mengasihi sesama kita tanpa melihat apapun yang ada di sekitar kita. Melihat perbedaan fisik, melihat perbedaan suku, melihat perbedaan latar belakang, melihat perbedaan sosial, kita kikiskan itu. Kita belajar minta disempurnakan oleh Tuhan, kita meminta untuk diproses bersama-sama oleh Tuhan, sehingga sungguh kasih Tuhan sempurna di dalam kita. Sekali lagi ada tiga alasan kita harus mengasihi sesama kita. Yang pertama, kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Yang kedua, Allah itu mengasihi kita, sehingga kita wajib untuk mengasihi orang lain juga. Dan yang ketiga, kasihnya menjadi sempurna di dalam kita ketika kita mengasihi sesama kita juga. Bersama-sama kita mau diproses, sekali lagi bersama-sama kita belajar, ibu belajar, anak-anak semua belajar untuk kita saling mengasihi sesama kita tanpa melihat apapun, sehingga kasih Tuhan sungguh Tuhan sempurnakan di dalam kita dan sungguh nama Tuhan dipermuliakan di dalam kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini. Tuhan, berikan kami hati yang sungguh kami mau diproses oleh Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga kami mau mengasihi sesama kami tanpa memandang apapun Bapa. Kami mau berteman dengan siapapun, kami mau bersahabat dengan siapapun Bapa, tanpa melihat apapun, sehingga sungguh Bapa, kasih Tuhan sempurna di dalam kami semua. Menyerahkan Tuhan waktu kami semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Setelah kita mendengar firman Tuhan tadi, kita berterima kasih supaya apapun yang diberitakan olehnya bisa menjadi bagian-bagian firman dari kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa melaksanakannya. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menutup lagunya dengan Jangan Pernah Menyerah. Jalan selalu berada, tetapi dia
pada hari ini biarlah setiap renungan, setiap puji-pujian kita sungguh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan kita sungguh dapat mengaplikasikan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah, baik di keluarga, dan dimanapun anak-anak semua berada. Maka dari itu terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengisi presensi ibadah pada hari ini, anak-anak bisa tulis di kolom komentar nama anak-anak, strip kelas anak-anak, dan kemudian dikasih strip lagi 3 alasan mengapa kita harus mengasihi sesama kita. Itu merupakan presensi hari ini. Sekali lagi, nama anak-anak, strip kelas, strip 3 alasan mengapa anak-anak harus mengasihi sesama kita. See you! Makasih yang udah nonton video pada pagi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe PB Bandung. Terima kasih semuanya. Dadah. Ting. Kok saya belibet ya? Kok saya belibet ya?